Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah salat subuh al-ahibba azanallahu wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah terus memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan berupa taufiknya, kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar adalah fadilah wa rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga semoga kita senantiasa terus diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan perintah-perintahnya, ketika menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menerima takdir ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga yang kita harapkan adalah istiqomah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita, semoga Allah jadikan kita di atas jalan istiqomah dan memberikan hidayah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh al-ahibba ikhwatal iman, ketika berbicara kita hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan di satu sisi ini adalah satu peringatan untuk jiwa-jiwa hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak. Juga di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat hambanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan Allah menampakkan berbagai macam ujian, berbagai macam musibah di sekeliling kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita kaum muslimin, saudara-saudara kita yang terdampak musibah, apakah itu banjir, Pak ya, kemudian longsor dan yang lainnya. Satu hal, hamba-hamba Allah yang beriman akan senantiasa merujuk kepada kitab sucinya, kepada Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan-kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Ini merupakan hasil ataupun akibat dari ulah tangan manusia. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah melakukan satu kajian ataupun al-istiqra yang sangat mendalam terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membuat sebuah kesimpulan. Beliau mengatakan, man tadabbara ahwalal alam, barang siapa yang menyaksikan, mentadaburi di sekeliling di mana mereka hidup, wajada kulla salahin, maka ketika dijumpai kebaikan demi kebaikan, fasababuhu, itu tidak berdiri dengan sendirinya ataupun tidak terjadi dengan tiba-tiba. Fasababuhu, itu ada sebab-sebabnya. Apa sebab terbesar kebaikan-kebaikan tersebar di dalam kehidupan kita? Ketika manusia, ketika masyarakat
itu adalah taatullah, ketika senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atu rasulih. Kemudian yang kedua, ketika mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita jumpai banyak sekali kebaikan yang tersebar di dalam kehidupan. Namun kebalikannya kata beliau, wa kullu syarrin. Ketika yang terjadi itu adalah keburukan-keburukan. Kemudian wa fitnatin, fitnah-fitnah yang terjadi di dalam kehidupan kita, wa qahtin, apakah itu kekeringan, kebanjiran, wa tasliti aduwin, dan ketika umat Islam dikuasai, dikendalikan, dilemahkan oleh musuh-musuhnya, fasababuhu, maka itu pun memiliki sebab-sebab. Tidak terjadi begitu sahabat, tidak terjadi begitu saja. Apa saja yang menjadikan penyebab-penyebab tersebarnya keburukan? Fasababuhu, sebabnya adalah wada'watu ghairillah. Ketika banyak manusia yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta, berdoa, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab yang kedua adalah wa mukhalafatur rasul. Ketika rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan ikutan, tidak dipelajari, tidak diamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi yang penuh barokah ini bersama-sama kita akan mengulas sebuah tema, yaitu bagaimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekayaan hati dengan Al-Qur'anul Karim. Semoga kita semuanya diberikan kekayaan hati, kita dipenuhi dengan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menggambarkan bagaimana Al-Qur'anul Karim, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar menjadi kekayaan di dalam kehidupan kita. Dijelaskan oleh seorang sahabat, itu An Jundub bin Abdillah. Dari sahabat Jundub bin Abdillah, beliau menuturkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawiratun, dalam keadaan kami masih kecil, menjelang balik, masih kecil. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka yang pertama kali yang kami lakukan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fata'allamna al-iman. Maka yang pertama-tama kali kami diajarkan dan kami belajar adalah belajar tentang masalah keimanan, tentang materi keimanan. Qabla an nata'allama al-Qur'an, sebelum kami mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kemudian lanjutnya beliau menuturkan, "Tsumma ta'allamna al-Qur'an fazdada bihi imanan." Kemudian kami setelah itu baru mempelajari praktek-praktek lafaz-lafaz yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Fazadna iman, maka bertambahlah iman kami. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini kita rasakan Al-Qur'an belum berfungsi di dalam kehidupan, belum memenuhi jiwa-jiwa kita, barangkali ada metode ataupun ada cara yang terlewatkan. Bagaimana dahulu generasi terbaik, bagaimana dahulu murabbi terbaik, pendidik terbaik mengajarkan Al-Qur'anul Karim ataupun berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ini disclaimer Pak ya Bu, bukan berarti
Pak Haji di sini ketika sudah diadakan halaqah tahsin gitu ya, halaqah Al-Qur'an. Nah, ini bagaimana? Ini kan yang pertama harus pelajari adalah imannya sebelum pelajari Al-Qur'an. Nah, ini tidak bertolak belakang. Nah, kita nanti kita jelaskan. Yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bahwa pertama kali yang diajarkan dan para sahabat belajar yang pertama-tama kali adalah iman sebelum Al-Qur'anul Karim. Maksudnya adalah ketika para sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyunya, kemudian ketika Nabi mengajarkan kepada sahabat sebelum tata cara membaca Al-Qur'anul Karim, tentang lafaz-lafaznya, tentang tajwid, maka yang pertama disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Isi kandungannya dulu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, dan para sahabat belajar seperti itu tentang Al-Qur'an ini. Hal ini dijelaskan oleh Abdullah bin Umar. Beliau menuturkan, laqad ishna burhatan min dahrina. Pernah kami mengalami di dalam kehidupan kami itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahaduna yu'tal iman qabla al-Qur'an. Itu kami semuanya para sahabat mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'anul Karim. Jadi sebelum mempelajari bagaimana praktek membaca Al-Qur'an. Jadi para sahabat itu pertama kali menggali isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Karena materi keimanan, materi tauhid, materi akidah, ya semuanya diambil dari Al-Qur'anul Karim. Bukan sesuatu yang terpisah. Wa tanzilu Rasul, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah min ayatil Qur'an, ya surat-surat dari Al-Qur'anul Karim, fata'allamna, maka kami mempelajari ketika turun surat-surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halalaha, yang kami pelajari terlebih dahulu adalah hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Materi-materi yang ada di dalam Al-Qur'an, isi dari Al-Qur'anul Karim tentang masalah halalnya, perkara-perkara yang halal dipelajari oleh para sahabat terlebih dahulu. Wa haramaha, yang kami pertama gali dari Al-Qur'an itu ketika turun ayat-ayat surat-suratnya, perkara-perkara hukum-hukum yang haram, itu yang digali oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amiroha, dan kami pun mencermati ketika surat-surat turun, ayat-ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di situ terdapat perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga isinya dulu. Kemudian wazajiroha, kami pun mencari, mempelajari apakah ketika setiap ayat dan surat itu turun, apakah ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yanbaghi ayyaqifa indahu minha, dan itulah yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali ketika berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan, kama ta'allamuna antumul yaum Al-Qur'an. Sedangkan generasi setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka begitu cepat membaca Al-Qur'anul Karim. Kama ta'allamuna antumul yaum Al-Qur'an thumma laqad ra'aitul yaum ya rajulan yu'ta ahaduhum al-Qur'an qabla al-iman. Lahir generasi, kata Ibnu Umar, yang mempelajari Al-Qur'an itu yang didahulukan adalah belajar lafaz-lafaz Al-Qur'an sebelum mempelajari iman, isi kandungan dari Al-Qur'anul Karim.
Jadi bersama-sama kita cermati Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah harus diyakini metode terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah bimbingannya wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ya yang diucapkan, yang diajarkan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya ketika itu, ini bukan berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi ini adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaknai isi kandungannya, kemudian baru mempelajari teknik-tekniknya. Kemudian ada metode ya yang dilakukan oleh generasi berikutnya yang fokus, yang dipelajari adalah teknik-tekniknya, mempelajari lafaz-lafaznya, kemudian menghafalnya, baru barangkali nanti dikaji apa? Isi kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, fayaqra'u ma baina ma Fatihah ila khatimihi. Sangat cepat kalian ini mengkhatamkan dari mulai Fatihah sampai An-Nas. Ma yadri, akan tetapi satu kelompok umat tersebut tidak tahu amirahu, apa yang diperintahkan, apa perintah-perintah, apa larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, suratul Fatihah, suratul Baqarah, suratul Ali Imran, Al-Falaq, An-Nas. Apa isi perintah-perintah dan apa isi larangan-larangan dari apa yang kita baca? Wala zajru, ya kita tidak mengetahui ya apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketiga hari ini lanjutkan Pak Haji halaqah-halaqah taksim kita, ya, kajian-kajian terhadap Al-Qur'anul Karim kita. Namun jangan lupa metode ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, sebelum kita mengkaji ataupun pas kita mengkaji atau setelah kita mempelajari taksim, maka yang inti dari Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya adalah untuk bagaimana diambil ya apa yang terkandung di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-firmannya, di setiap surat dan di setiap ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kembali mengingatkan kita semuanya bagaimana hakikat kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, sehingga ketika para sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak ada yang memegang mushaf yang hari ini kita banyak sekali di rumah-rumah kita, mushaf Al-Quranul Karim. Yang mereka andalkan adalah hafalan. Sehingga ketika di zaman Nabi dan para sahabatnya, ketika disebutkan dalam ayat Al-Quran, yatslu kitab Allah, yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu baca itu plus apa? Plus hafal. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kami dahulu adalah kaum yang sangat susah untuk menghafal alfazul Quran, karena memang metode yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memahami kandungan terlebih dahulu. Ya, isi kandungannya dulu yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Akan tetapi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami adalah satu kaum yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Dan akan ada satu masa, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, banyak sekali manusia yang hanya fokus, sekali lagi Pak ya, ini yang hanya fokus mempelajari, yang menghafal huruf-huruf, akan tetapi kaum tersebut susah untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim.
Sehingga ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu keutamaan besar ketika kita senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan ada satu keistimewaan. Di sini alhamdulillah banyak para santri kita, santri hafiz kita, ya para santri, para asatidzah, kembali kita kuatkan ya bagaimana interaksi para santri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Ya jangan lupa isi kandungan Al-Qur'an. Isi kandungan Al-Qur'an. Ya selain dihafal lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya, hukum-hukumnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ahlina minan nas, ahli keluarga. Ya dari siapa? Dari hamba-hambanya. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhum? Siapa ahlinya Allah yang disimpan di mana? Di dunia ini. Dari hamba-hambanya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum ahlul Qur'an. Mereka itu adalah ahli Al-Qur'an. Ahlullah, mereka itu adalah ahlinya Allah. Wa khassatuhu, mereka memiliki apa? Keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ahli Al-Qur'an. Semoga kita semuanya ikhwatal iman, Bapak Ibu, para jemaah sekalian, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli Al-Qur'an, sehingga kita diberikan kekayaan jiwa, ya, keqanaahan jiwa kita, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Al-Qur'anul Karim, dan bersama-sama kita jadikan evaluasi ketika kita mendapatkan satu permasalahan dalam kehidupan kita, satu problem di dalam kehidupan kita. Bu, ya banyak pikiran, kemudian hati kita tidak menentu, ya. Nah ini mudah-mudahan ya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemauan dan kemampuan, maka arruju kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan kepada kita satu solusi yang sangat dekat, yang sangat mudah bisa kita jangkau. Beliau bersabda, tilkas sakinah tatanazzal bil Qur'an. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, kita bercengkrama dengan Al-Qur'anul Karim, tatanazzalu 'alaihim sakinah. Kita akan diberikan, Allah akan menurunkan as-sakinah, ketenangan. Ketenangan batin, ketenangan jiwa. Sehingga ketika kita di dalam doa-doa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al Qur'an rabi'al qalb. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini sebagai apa? Sebagai sumber kesejukan hati-hati kita. Dan ketika seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta kepada Allah agar Allah menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai rabi'al qalb, kesejukan, ya, kelapangan untuk kalbu-kalbu kita, maka akan dihilangkan kesedihan-kesedihannya, maka akan dihilangkan kegundahan-kegundahannya, akan diberikan as-sakinah, diberikan ketenangan, diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat dekat sekali, sangat dekat sekali. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bagaimana agar Al-Qur'an memenuhi qalbu-qalbu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan jiwa dengan Al-Qur'anul Karim. Maka mari bersama-sama kita mengkaji atau mereview ulang tentang niatan-niatan kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika kita bercengkrama dengan Al-Qur'anul Karim, ini dikuatkan kembali niat-niat kita, tujuan-tujuan kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Sekurangnya ada 5 niatan
ataupun dorongan kita ketika bercengkrama dengan Al-Qur'anul Karim. Dorongan yang pertama adalah as-sawab. Kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan balasan, kita mengharapkan as-sawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'anul Karim ini akan menjadi syafaat li ashabi, ya di yaumil qiyamah bagi sahabat-sahabatnya, untuk para ahlul Quran, ahlullah. Jadi ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tidak dilarang. Motivasinya ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, bahwa ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, setiap hurufnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berapa kebaikan, Bapak Ibu sekalian? Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi alif harfun. Alif itu satu huruf, lam harfun. Lam itu satu huruf, mim harfun. Itu adalah satu huruf. Sehingga ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim itu dibalas 30 hasanat, kebaikan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu di antara keistimewaan Al-Qur'anul Karim, membacanya ini adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu motivasinya, as-sawab. Kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan-balasan, hadiah-hadiah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dorongan yang kedua, ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, adalah dorongannya, niatnya adalah al-munajat. Yang dimaksud dengan al-munajat, ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim, yaitu kita untuk apa? Untuk tadabbur, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika misalkan di dalam solat-solat kita, ataupun ketika kita sedang mentilawahkan Al-Quran dan kita sedang mentadaburinya, yang dimaksud dorongannya al-munajat, ketika kita berjumpa dengan satu ayat, dimisalkan, ya Bapak Ibu, ikhwatal iman, dimisalkan dalam satu ayat tersebut Allah sedang menggambarkan surganya. Maka ketika di dalam solat ada satu sunnah, diperbolehkan kita berhenti sejenak, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Ya tentu bahasanya ya bahasa Arab gitu ya. Atau minimal di dalam apa? Di dalam hati kita gitu ya. Ketika mau dilafalkan dengan bahasa Arab, Allahumma inna nas'alukal jannah. Dengan apa? Dengan lirik. Ya Allahumma nas'alukal jannah, Allahumma nas'alukal jannah. Kita meminta munajat. Meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun misalkan ketika ada satu ayat yang kita baca berkenaan dengan azab, tentang neraka, tentang iqab, tentang dahsyatnya, bagaimana hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun berhenti berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari neraka. Dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan contoh ini, meminta surga dan dijauhkan dari neraka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini adalah hadis sahih, barang siapa yang meminta kepada Allah 3 kali surga, maka surga akan mendoakan orang yang berdoa meminta surga kepada Allah. Kata surga, ya Allah, masukkanlah hamba ini ke dalam surga. Dan ketika ada seorang hamba berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka, maka neraka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkan hamba ini dari neraka. Jadi ini keren sekali Bapak sekalian, ya, didoakan oleh surga
dan neraka, ketika kita meminta surga kepada Allah dan ketika kita berlindung kepada Allah dari neraka. Dan inilah inti dari kesuksesan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, faqad faz, maka itulah hamba Allah yang beruntung, yang sukses. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dorongan yang kedua. Kembali kita kuatkan niat kita berinteraksi dengan Al-Qur'an untuk munajat, mentadaburi setiap kalimat, ya setiap ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga benar-benar Al-Qur'an hidup di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman, dorongan dan kita kuatkan niat kita ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an, yaitu untuk apa? Untuk asy-syifa. Kita ingin mendapatkan obat yang sangat mujarab dari apa? Dari kalamullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun ini adalah untuk asy-syifa, untuk obat, penawar penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit jiwa, juga untuk penyakit-penyakit lahiriah kita, penyakit-penyakit jasadiah kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaslu alaihimul kitab, adalah untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kemudian wa yuzakkihim, ini untuk menyucikan, untuk mengobati jiwa-jiwa manusia dari apa? Dari karat-karat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari karat-karat akhlak yang tercela, akhlak-akhlak jahiliyah, sehingga diganti dengan apa? Dengan sesuatu yang murni, dengan sesuatu obat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman-firman-Nya. Ya, diisi dengan apa? Dengan keimanan, dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tekad-tekad, dengan niat-niat yang lurus, yang suci, hanya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diobati dengan apa? Diganti dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang dijelaskan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka dahulunya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang musyrik jahiliyah, sebelum diturunkannya Al-Qur'an, benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata, di dalam kegelapan yang nyata. Namun itu semua diubah dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Diobati dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Itu dari sisi kita berobat, ingin mendapatkan penyembuh jiwa-jiwa kita, penyembuh dari batin-batin kita. Dari apa? Dari tadi karat-karat maksiat, dari karat-karat dosa, ya, dari karat-karat hawa nafsu, ya, dari karat-karat apa? Syahwat-syahwat kita. Ini diobati dengan apa? Kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita agungkan setiap kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika kita belajar Al-Qur'an, kita mempelajari Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita ini sedang apa? Sedang bercengkrama, kita sedang menggenggam, ya, kita sedang melihat pesan-pesan, ya, dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini barangkali di sini ada pebisnis Pak Haji, ya, atau mungkin YouTuber, ya, dapat apa itu? Dapat surat ini Pak Haji dari YouTube. Ini senangnya luar biasa gitu, ya. Atau dari Mbah Google misalkan, yang berbisnis itu senang sekali. Atau misalkan dikirim surat dari
dari siapa? Orang yang berpengaruh. Ya, mungkin kita merasa apa? Merasa senang. Nah, ini yang memberikan surat ini siapa? Rabbul Alamin. Yang ngasih kita kenikmatan memandang, ya, yang ngasih kepada kita setiap hari, ya, nafas, udara, makan, rezeki, semua kemudahan-kemudahan. Itu mengirim apa? Mengirim pesan kepada kita. Melalui apa? Melalui firman-firman-Nya. Melalui apa? Al-Qur'anul Karim. Maka sudah seharusnya kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Bahkan kita mengagungkan sebelum apa? Sebelum membaca, sebelum kita menggenggamnya, sebelum kita memegangnya. Ada satu perasaan pengagungan. Ini adalah kalamullah. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap hurufnya ada keberkahan. Setiap hurufnya ada kebaikan. Setiap hurufnya ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di sisi kita berobat, mengobati jiwa-jiwa kita. Maka ketika dalam masalah penyakit fisik pun kita berobat dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Minimalnya kita ini ketika ada luka di dalam tubuh kita, kita usap apa? Dengan bismillah. Minimal dengan bismillah. Kita dapat luka, kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berobat dengan Al-Qur'an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tentu ketika luka parah segera dilarikan Pak Haji, ya, kemana? Ke yang ahlinya, ya, ke tempat pengobatan gitu, ya. Tapi minimalnya berobat dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah. 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 Minimal itu. Berobat dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Sehingga ada satu sifat ataupun ada satu sikap kata para ulama kita ini menghajar Al-Qur'an. Kita ini menelantarkan Al-Qur'an. Kita ini disebut sebagai orang yang mencuekkan Al-Qur'an. Salah satu adalah kita tidak berobat dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak mengambil ya sebab pengobatan melalui apa? Melalui ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Minimal tadi dengan apa? Dengan bismillah. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau misalkan Bapak yang sudah mempraktekkan ruqyah mandiri, ruqyah dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika misalkan pusing-pusing Pak, ya, ini ruqyah Pak, ya, minimal dengan apa? Dengan Al-Fatihah gitu, ya. Ruqyah diri kita dengan Al-Fatihah. Sebelum mengambil apa gitu Pak, ya. Sebelum minum apa gitu, ya. Minimal kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bismillah. Usap kepala kita. Bismillah, ya. Ya Allah, Anda ini, Engkau ini ya Allah adalah penyembuh. Isfina, isfi, ya, sembuhkan diriku ya Allah. Ini dorongan ataupun niat yang ketiga. Kita ini berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim untuk apa? Untuk asy-syifa. Yang pertama apa Bapak sekalian? Dorongannya as-shawab, mendapatkan balasan pahala. Kemudian yang kedua, dorongannya adalah niatnya al-munajat, tadabbur. Ya, kita berdoa, kita berlindung ya ketika melewati ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, asy-syifa, untuk mendapatkan penyembuh. Untuk penyakit-penyakit lahir dan penyakit-penyakit batin kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dorongan kita ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah niatannya adalah al-ilmu. Ingin mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah induk yang disebut ilmu yang hakiki adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita membaca, ya, mentilawahkan Al-Qur'an tadi dengan apa? Dengan tadabbur, kita membaca tafsirnya. Setelah kita membaca apa? Terjemahnya, maka kita buka apa? Tafsirnya. Penjelasan dari kalimat-kalimat, dari makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita membaca, berinteraksi dengan niatan untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tidaklah seorang hamba ingin mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka galilah dari Al-Qur'anul Karim. Tadaburilah Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa umat ataupun peristiwa masa lalu yang sebelumnya, yang terdahulu, juga menjelaskan tentang perkara-perkara masa yang akan datang. Ya, umat-umat yang akan datang, umat-umat yang kedepannya, ya, yang mengisi apa? Mengisi panggung ataupun peradaban kehidupan ini. Ya, tentang alam akhirat, tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Bagaimana nanti setelah peristiwa sirat, setelah dihisab, setelah ditimbang amal-amal, apa nanti akan dilakukan oleh manusia setelah melewati sirat. Ilmunya ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dorongan kita, niat kita ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an itu untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu fatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dorongan niat kita ketika berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim adalah niatnya untuk al-amal. Dorongannya adalah agar bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Dan insyaallah kita ini telah dan sedang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kita melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan sholat. Jadi itu jangan disebut tidak mengamalkan Al-Quran, itu mengamalkan Al-Quranul Karim. Kita menggali ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadiri majelis-majelis ilmu, kita sedang mengamalkan Al-Quranul Karim. Kita sebagai kepala keluarga memberikan nafkah yang terbaik, yang halal, menjauhkan keluarga kita dari nafkah-nafkah yang haram. Itu kita sedang apa? Sedang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, para bunda, ya, menyiapkan yang terbaik untuk suami, untuk anak-anak. Itu sedang apa? Sedang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga kita bagaimana terus menggali dari setiap ayat yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana syarat-syarat kita ketika berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim ini mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Al-Qur'anul Karim hudal lil muttaqin, adalah hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Maka memang Al-Qur'anul Karim ataupun ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ini bagaimana agar kita benar-benar mendapatkan hidayah dari Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an memenuhi qalbu-qalbu kita. Kita dikayakan dengan Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Permisalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya diriku oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hidayah dan membawa ilmu, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamathalil ghaithil katsir asabal ardh, seperti hujan lebat. Jadi hidayah ilmu itu seperti hujan lebat yang mengenai apa? Mengenai bumi. Yang mengenai bumi. Nah, bumi ini diibaratkan, ya, salah satu tafsirnya adalah siapa? Kita manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah dan ilmu. Ini seperti curahan hujan yang sangat banyak mengenai bumi. Bumi ini kita. Nah, kita ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa karakternya. Ada bumi itu adalah bumi ataupun tanah yang gembur, yang bisa menyerap, yang bisa mewadahi curahan hujan tersebut.
sehingga orang lain pun bisa mendapatkan manfaat dari tanah tersebut, dari bumi tersebut. Inilah tadi yang disebut, yang dimaksud adalah ahlullah, yang membaca Al-Quran yang minimal tadi dengan apa? Dengan 5 niat tadi. Ya, dengan as-thawab, mengharapkan pahala dari Allah, munajat, ya, kemudian asy-syifa. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, apa yang keempat? Ya, Pak? Ya, al-ilmu. Kemudian yang kelima, al-amal. Ini yang dimaksud, ya. Tanahnya gembur, menampung, ya, curahan hujan yang banyak tadi, yaitu hidayah dan ilmu. Ada juga tanah itu adalah tanah yang keras. Walaupun keras, tanah itu bisa menampung air, ya, bisa diminum oleh, kalau air itu diminum oleh siapa? Oleh makhluk Allah yang lain, gitu ya, makhluk Allah yang lain. Jadi sekeras-kerasnya hati kita ketika terus dihujani dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim, maka hati kita akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak sekali. Namun ada satu tanah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini yang tidak bisa menerima curahan hujan tadi. Saking apa? Saking kerasnya, ya, saking tidak bermanfaatnya itu tanah. Jadi sebanyak apapun itu air itu lewat saja begitu, ya. Ini maksudnya adalah artinya itu yang tidak mengambil manfaat dari berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ada syarat-syarat bagaimana ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an sebagai hudan, ya, memberikan petunjuk hidayah. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang pertama, agungkan dulu, Pak. Bapak Ibu sekalian, agungkan. Ini adalah kalamullah, firman Allah. Ya, mungkin dahulu yang masa-masa muda, ya, dapat kiriman surat, ya, surat kaleng, Bu, ya, dari si bapak dulu, Bu, ya, ini deg-degan gitu, ya, atau dari si ibu, Pak, deg-degan surat kaleng. Kasih surat dulu, main surat, Pak, ya. Atau titip pesan kepada siapa? Kepada kawan atau kepada orang tua, ada salam dari si fulana ataupun si fulan. Deg-degan. Nah, ini yang ngasih surat siapa? Rabbul Alamin, pencipta si fulan, pencipta istri kita, pencipta suami. Ya, harusnya kita lebih apa? Lebih berdebar-debar lagi. Ini harus dilatih, Pak, ya. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu bagaimana orang beriman ketika dibacakan Al-Qur'an, wajilat qulubuhum, bergetar apa? Qalbunya. Bahkan kulit-kulitnya apa? Ya, kulit-kulitnya merespon. Gitu, ya. Merespon tentang firman kalamullah. Ini memang perlu latihan. Dan jangan lupa doa kepada Allah agar diberikan kemaksimalan ketika berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, pusatkan hati kita. Pusatkan pendengaran kita ketika sedang apa? Bercengkrama dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentilawakan Al-Qur'anul Karim. Cermati, ya, setiap ayat itu tadi, apakah ada perintah, apakah ada larangan? Ketika ada perintah, maka hunjamkan di dalam qalbu, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil tadi munajat, semoga Allah memberikan kemudahan melaksanakan perintah ini. Ketika ada larangan di dalam ayat yang kita baca, ini ada larangan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada diri saya untuk menjauhi larangan ini. Konsentrasi ketika di dalam mentilawakan Al-Qur'an. Pusatkan hati kita, pendengaran kita. Juga hadirkan diri kita ini, Bapak Ibu sekalian, ketika membaca Al-Qur'an, hadirkan bagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu tersebut, wahyu Al-Qur'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu sekalian, sangat berat ketika menerima wahyu ini. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan. Begitu berat merasakan beban di mana pada fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kendaraannya ketika mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan, ya, bagaimana seolah-olah, ini seolah-olah gitu, Pak.
Dulu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam per ayat ya mendapatkan firman ini. Artinya apa? Seakan-akan kita ini sedang apa? Sedang berkomunikasi memang dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Membacakan kalamnya, membacakan firman-Nya. Ikhwatul iman yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tiga langkah ya bagaimana kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan hidayah, ya hudal lil muttaqin. Dan tadi hadirkan terlebih dahulu ya Bapak sekalian pemaknaan kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya ketika hari ini lanjutkan ya halaqah tahsin kita, tahfiz kita. Sebagai penutup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa menit lagi Pak Haji? 10 menit ya. Sebagai penutup, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah sebagai pengingat untuk kita semuanya Bapak Ibu, aktsaru min ummati, ya di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsaru munafiqi ya ummati, orang munafik ya yang terbanyak dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini ngeri memang baku ya ketika membaca hadis ini ya. Yang terbanyak orang munafik dari umatku, kata Nabi SAW, adalah qurra'uha, itu mereka adalah para pembaca Al-Quran. Bagaimana? Ngeri nih Pak ya. Ya paling banyak ya kaum munafik dari umatku adalah qurra'uha, para pembaca Al-Qur'anul Karim. Jadi maksudnya adalah tadi yang lewat dari apa? Dari lima maksud ini. Ketika membaca, hari ini dijelaskan dalam hadis yang lain. Kita sering mendengarnya, ada 3 kelompok manusia yang nanti di mana di yaumil qiyamah ini digusur ya, dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah tadi para qurra, ya para pembaca Al-Qur'an. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, wahai hambaku, apa yang sudah kamu kerjakan atas pemberian nikmat dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini nikmat-nikmat ini dia apa? Digunakan di dalam jalan yang diridhoi oleh Engkau ya Allah. Aku pelajari Al-Qur'an ini karenamu ya Allah. Kadzabta, Allah menyangkalnya. Engkau dusta wahai hambaku. Engkau mempelajari Al-Qur'an yang menjadi para ahli qori itu hanya untuk mendapatkan apa? Ingin mendapatkan dunia. Ingin mendapatkan satu prestise gitu ya. Ingin mendapatkan hanya selembar apa? Selembar pengakuan gitu ya. Kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang dimaksud Bapak sekalian, yang keluar dari niat tidak ingin mendapatkan pahala, hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi tidak ada munajat gitu ya. Kemudian tidak ada asyifa, ingin mendapatkan kesembuhan di dalam kehidupan kita ya. Tidak bermaksud untuk apa? Mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dari Al-Qur'an. Juga tidak dalam keadaan apa? Untuk ingin beramal dengan Al-Qur'anul Karim. Ini dimaksudnya ya. Sehingga suatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memenuhi hati-hati kita dengan Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi Bapak sekalian, target untuk khatam itu bagus, karena ini pun adalah ada sunnahnya, ada panduannya di dalam apa? Di dalam kehidupan kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh 1 bulan sekali Bapak sekalian ya mengkhatamkan Al-Quran. Yang paling cepatnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jangan melewati 3 hari atau satu minggu, kurang dari itu. Ya, kurang dari 3 hari ataupun kurang dari 1 pekan, 1 minggu kita untuk mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim.
Ya kita jangan bandingkan kita dengan siapa? Dengan para ulama. Yang para ulama ini memang diberikan keberkahan ilmu, keberkahan pemahaman, keberkahan waktu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya 3 hari bisa khatam Al-Qur'an. Itu berat bagi kita, Pak. Ya, atau 1 minggu menghatamkan Al-Qur'an. Ini juga masih berat bagi kita. Ya, yang tengah-tengah aja, Pak ya. 1 bulan. Berat juga ini, Pak ya. Ini di Ramadan saja mungkin ya. 1 bulan khatam Al-Qur'an. Ya. Tidak apa-apa, lanjutkan khatam Al-Qur'an kita. Semua tadi mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an, ini semuanya adalah kebaikan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi intinya Guru sekalian, setiap kita membaca Al-Fatihah ya, cermati di dalamnya ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat-nasihat, ada wasiat-wasiat dari siapa? Dari Rabbul Alamin yang harus kita amalkan, yang harus kita agungkan di dalam kehidupan kita. Allahumma ja'alna rabbil Qur'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an penyejuk mata-mata kita, penyejuk kalbu-kalbu kita, sehingga kalbu kita dipenuhi, dikayakan dengan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian Bapak sekalian kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, kemauan dan kemampuan menjadikan Al-Quran sebagai kekayaan di dalam kehidupan kita, di dalam qalbu-qalbu kita. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 5 menit. Ya, enggak ada yang mau menambahkan barangkali? Terima kasih.